Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah terkait aplikasi komputer statistik dengan materi uji asumsi klasik. Jadi, tolong diperhatikan terkait dengan tata cara dan juga bagaimana mekanisme di dalam tabulasi data menggunakan SPSS, khususnya di dalam uji asumsi klasik. Oke. Teman-teman, uji asumsi klasik ini sendiri adalah uji yang harus dilakukan atau uji prasyarat sebelum kita melakukan analisis regresi, khususnya analisis regresi linear sederhana maupun berganda. Jadi, kita harus melalui uji asumsi klasik untuk misalnya sebelum nanti kita lanjut ke uji regresi linear, gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja ke materinya. Saya akan share screen terkait materinya, teman-teman. Ini dia materinya, yaitu uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 27 ya. Sekarang karena saya sekarang memakai versinya versi 27, mungkin yang teman-teman bisa menyesuaikan untuk versinya ya. Karena sekarang kita perkuliahan secara online, jadi mungkin apa namanya tabulasi datanya menggunakan laptop masing-masing, jadi mungkin SPSS-nya juga versinya beraneka ragam ya. Yang terpenting teman-teman, secara tampilan misalnya ataupun secara output masih sama dengan versi lainnya itu nggak masalah ya. Mau itu versi 22, 19, 17 mungkin ya. Asalkan misalnya outputnya masih sama, nggak masalah gitu ya teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih uji asumsi klasik itu penting? Nah, ini pertanyaan mendasar ya teman-teman. Dan kenapa nggak langsung aja kita uji regresi linear berganda gitu ya. Nah, di dalam penelitian skripsi kalian nanti gitu ya teman-teman, mayoritas penelitiannya itu pasti menggunakan SPSS, teman-teman. Entah itu bentuk datanya data sekunder, data primer, wajib hukumnya misalnya melewati uji asumsi klasik sebelum uji regresi, teman-teman. Kalau data primer, wajib juga untuk melalui uji instrumen yang minggu sebelumnya kita sudah bahas, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi memang ada tahapan-tahapan di dalam uji sebelum uji regresi. Salah satunya adalah uji asumsi klasik, teman-teman. Nah, model regresi linear berganda atau multiple linear regression dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria Blue atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Nah, Blue ini dapat dicapai bila memenuhi asumsi klasik. Jadi, supaya hasilnya nggak bias, kemudian hasilnya itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, maka dari itu, teman-teman sebelum uji regresi wajib hukumnya memenuhi asumsi klasik. Gitu ya. Nah, sebetulnya ada empat, teman-teman. Di dalam uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, autokorelasi, uji multikoliniaritas, dan juga uji heteroskedastisitas. Nah, uji linearitas ini nanti kita akan bahas di dalam multiple regression, teman-teman. Tapi bukan di materi sekarang ya. Di materi lanjutannya tuh minggu depan kita sudah bahas ke multiple regression ya teman-teman. Nah, dalam modul ini hanya akan dibahas 4 asumsi klasik pertama saja, yaitu normalitas, autokorelasi, multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya uji asumsi klasik itu sangat penting ketika kita akan melakukan uji regresi di dalam penelitian skripsi kita nanti. Gitu ya teman-teman. Nah, misalnya kita langsung aja ke contoh data. Misalnya di sini, misalnya contoh aplikasi ini yaitu terkait dengan kasus permintaan ayam di Amerika Serikat misalnya. Selama periode 1960 sampai dengan 1982 gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh bukunya apa namanya datanya itu dari buku Gujarati ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini permintaan ayam di AS itu kita punya data dari 1960 sampai dengan 1982 di sini ya. Nah, kemudian kita mempunyai variabel Y, kemudian sebagai variabel dependennya, X2, X3, X4, sampai X5 sebagai variabel independennya.
gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga masing-masing sudah punya datanya, gitu ya. Jadi kita cuma nanti tinggal langsung saja praktek menggunakan SPSS ya di dalam uji asumsi klasik. Nah, di mana variabel Y ini adalah konsumsi ayam per kapita, X2 ini pendapatan real per kapita, kemudian harga ayam X3 ini adalah harga ayam eceran real per unit, X4 ini harga ikan eceran real per unit, X5 ini adalah harga sapi eceran real per unit. Nah, menurut teori ekonomi mikro, mengajarkan bahwa permintaan akan suatu barang dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, dan harga barang komplementer. Jadi di sini konsumsi ayam per kapita ini sebagai variabel dependen atau variabel terikat teman-teman atau variabel Y sangat dipengaruhi oleh variabel X-nya atau variabel independennya. Di mana di sini di dalam teori ekonomi apa namanya permintaan itu akan dipengaruhi oleh pendapatan. Misalnya di sini di pendapatan itu sebagai X2 gitu ya. Kemudian juga selain pendapatan harga barang itu sendiri yaitu harga ayamnya sendiri gitu ya. Kemudian harga barang substitusinya di sini adalah harga ikan eceran dan yang terakhir adalah harga barang komplementer di sini adalah harga sapi, ya harga daging sapi gitu ya. Di mana misalnya ketika pendapatan meningkat ataupun menurun, biasanya juga mempengaruhi tingkat konsumsi ayam. Nah, begitu pula misalnya harga ayamnya meningkat atau menurun, pasti akan mempengaruhi tingkat konsumsi ayam. Contoh misalnya kalau pendapatannya menurun, biasanya juga konsumsi ayam menurun. Kemudian juga kalau pendapatan apa namanya eh, per kapitanya misalnya meningkat, biasanya juga konsumsi ayamnya juga meningkat. Atau bahkan misalnya nanti di dalam penelitian ditemukan kok eh, apa namanya pendapatannya meningkat akan tetapi konsumsi ayamnya menurun atau biasa saja misalnya. Nah, biasanya masyarakat ataupun penduduk yang pendapatannya meningkat biasanya itu apa namanya tidak lagi membeli ayam, misalnya pengennya membeli daging sapi, misalnya makanya eh, kalau misalnya pendapatannya meningkat, misalnya maka konsumsi ayam pun akan menurun karena masyarakat atau penduduk lebih cenderung misalnya membeli daging sapi, gitu ya, karena tingkat pendapatannya yang meningkat. Maka dari itu kita perlu di dalam kasus ini meneliti apakah ada pengaruhnya antara konsumsi ayam per kapita dengan pendapatan real penduduknya, harga ayam tersebut, kemudian harga ikan sebagai barang substitusi, dan juga harga sapi eceran sebagai barang komplementer, misalnya ya, teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan analisis uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum uji regresi. Nah, di dalam modul ini kita hanya akan membahas uji asumsi klasiknya, teman-teman. Untuk uji regresinya nanti kita bahas di pertemuan minggu depan, gitu ya. Nah, saya sudah apa namanya membuat dalam bentuk Excel-nya, teman-teman. Berikut adalah bentuk Excel-nya. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk Excel dari data ini ya, yang ada di dalam soal, di dalam Microsoft Word. Saya pindahkan ke dalam bentuk Excel. Supaya apa? Supaya datanya itu mudah untuk ini ya, apa namanya, dianalisis. Nah, langkah selanjutnya, kalau saya sudah membuatnya dalam bentuk Excel, kita sekarang tinggal buka SPSS-nya, teman-teman. Sini kita buka SPSS-nya. Oke. Nah, data dari Excel ini nanti tinggal kita kopikan ke SPSS untuk kita tabulasi dengan metode uji asumsi klasik ya, yang tadi akan kita bahas ada 4 uji asumsi klasik, di mana yang pertama adalah kita akan menguji distribusi data yaitu dengan uji normalitas, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, gitu ya. Nah,
Di sini teman-teman, jadi di dalam uji asumsi klasik ini di mata kuliah aplikasi komputer statistik kita nggak akan bahas apa itu uji normalitas, heteroskedastis, autokorelasi, multikol, karena memang di sini eh, apa namanya capaian pembelajaran kita hanya bagaimana tata cara melakukan tabulasi data di dalam uji asumsi klasik gitu ya. Jadi untuk apa namanya definisi, teori, konsep apa itu uji asumsi klasik, saya harapkan juga sudah di mata kuliah sebelumnya yaitu di mata kuliah statistik bisnis dan ekonomi gitu ya. Nah, kita sekarang sudah buka SPSS-nya. Kemudian seperti biasa ada sheet variable view dan data view di sini. Nah, kita klik data view, kemudian kita kopikan di sini ya, kita kopikan hanya datanya saja, tidak dengan judul kolom dan juga dengan judul baris. Enggak ya, judul baris dan judul kolomnya kita tidak copy, gitu ya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih, datanya sedikit acak-acakan ya, teman-teman. Kemudian juga nggak beraturan juga, gitu ya. Karena apa? Karena SPSS, khususnya di laptop saya, tidak bisa membaca pemisah angka dalam bentuk koma, teman-teman. Nah, kalau begitu, kita pindahkan terlebih dahulu ya angka tadi, misalnya di sini, yang tadinya bentuk koma, kita ubah ke dalam bentuk titik. Kita misalnya, nah di sini saya udah punya angkanya dalam bentuk titik nih, di angka contoh soal ya, di sini ya. Kita tinggal kopikan yang ini saja nih, supaya hasilnya pun sama persis seperti data yang kita miliki gitu. Kalau ini kan beda ya, teman-teman. Ya, kita ganti datanya di sini. Nah, sekarang datanya sudah seperti data yang kita miliki di Microsoft Excel ataupun di dalam soal. Ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah akan tetapi di sini jumlah desimalnya berbeda ya, teman-teman. Kalau di dalam soal jumlah desimal angka desimal di belakang komanya ada satu, kalau di sini ada dua ya. Nah, nanti kita adjust supaya misalnya jumlah angka di belakang komanya sesuai dengan soal yang kita miliki, gitu ya. Oke, kemudian kita pergi ke variable view untuk mengadjust ini ya, apa namanya, datanya. Nah, di sini di kolom name di baris var 001 kita kan memiliki data yaitu variabel y. Kita ubah y di sini. Kemudian di var 002 di kolom 2 kita punya data X2 ya, teman-teman. Kita ubah jadi X2. Di var 003 kita punya data X3 di sini sesuai dengan ininya ya, apa namanya? Nama variabelnya. Di var 004 kita punya data X4 dan terakhir di var 005 kita punya data X5. Nah, kemudian di sini teman-teman usahakan kalau pengaturan defaultnya sudah numerik semua di sini di bagian type ini udah bagus ya, tapi biasanya masing-masing laptop pengaturan defaultnya itu berbeda, teman-teman. Kalau misalnya di sini apa namanya secara defaultnya itu bukan numerik, misalnya string gitu ya di sini ya. Nah, misalnya ya. Nah, teman-teman di sini tinggal klik tanda titik tiga di bawah ini ya. Kemudian, nah ini dia tanda titik tiga di samping string ini. Kemudian yang tadi datanya string kita ubah jadi numerik. Gitu ya. Biasanya pengaturan default masing-masing laptop berbeda-beda ya. Jadi usahakan type-nya ini untuk semua baris apa namanya tipenya adalah numerik. Width-nya biarkan pengaturan default, teman-teman. Kemudian desimalnya gitu ya. Karena semua data memiliki angka desimal di belakang angka realnya yaitu satu angka, maka desimalnya kita ubah jadi satu gitu ya. Yang tadinya dua kita ubah jadi satu semua, teman-teman. Karena kan di setiap data variabel memiliki apa namanya angka desimal yaitu satu angka desimal di belakang koma gitu ya. Nah, kemudian di kolom label di sini kita beri keterangan tambahan. Misalnya apa? Misalnya untuk Y, tadi kan Y itu adalah konsumsi ayam per kapita ya, teman-teman. Maka kita pindahkan di label, kita beri keterangan tambahan adalah konsumsi ayam per kapita. Kalau misalnya X2 di sini adalah pendapatan real per kapita gitu ya. Kita
Berikan keterangan tambahan juga di label untuk baris kedua atau X2 adalah pendapatan real per kapita. Untuk X3 adalah harga eceran real ayam per unit gitu ya. Nah, kita pindahkan juga. Kemudian untuk X4 adalah harga ikan eceran per unit. Kita pindahkan juga. Dan yang terakhir X5 adalah harga sapi eceran per unit. Gitu ya. Nah, dipindahkan juga. Nah, kemudian untuk kolom value, missing, align, dan seterusnya, sampai dengan row, biarkan pengaturannya secara default, teman-teman. Jadi tidak usah kita ganti apapun, jadi biarkan pengaturannya secara default. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan uji normalitas, teman-teman. Nah, uji normalitas itu apa sih, Pak? Gitu ya. Uji normalitas itu digunakan untuk memastikan bahwa residual model regresi berdistribusi secara normal agar hasil uji statistik entah itu secara parsial atau uji T dan juga secara simultan atau uji F dapat dipercaya dan juga valid. Nah, cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak hanya dengan melihat pada histogram residual. Apakah memiliki bentuk seperti lonceng atau tidak. Nah, cara ini menjadi fatal karena pengambilan keputusan data berdistribusi normal atau tidak hanya berpatok pada pengamatan gambar saja. Ada cara lain untuk menentukan data distribusi normal atau tidak dengan menggunakan rasio Skenes dan kurtosis. Jadi, apa namanya, di dalam uji normalitas itu teman-teman biasanya itu dalam bentuk visual, entah itu apa namanya dengan bagan pp-plot ataupun dengan diagram scatter plot gitu ya. Tapi di sini kita akan menggunakan hasil output dari tabel Skenes dan juga rasio Skenes dan juga kurtosis teman-teman gitu ya. Tapi nanti juga kita akan praktekkan bagaimana uji normalitas menggunakan visualisasi data menggunakan histogram ataupun diagram pp-plot gitu ya teman-teman. Nah, kemudian mungkin teman-teman udah ada yang lupa ya, apa sih Pak uji statistik T, uji F gitu ya. Nah, di sini kita nggak akan bahas terkait itu, karena saya harapkan juga sudah di mata kuliah sebelumnya. Di sini kita hanya tabulasi datanya saja, teman-teman. Karena 2 SKS mungkin nggak kurang cukup waktunya kalau kita bahas secara mendetail keseluruhan materi. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian, rasio Skenes ini sendiri dan rasio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Rasio Skenes adalah nilai Skenes dibagi dengan standar error Skenesnya. Nah, sedangkan rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standar error kurtosisnya. Itu rumus secara matematisnya ya, teman-teman. Nah, ini yang akan kita jadikan pedoman di dalam hasil output uji normalitas nanti menggunakan SPSS, di mana bila rasio kurtosis dan Skenes berada di antara -2 hingga +2, maka distribusi data adalah normal. Nah, ini menurut Santoso di dalam penelitiannya tahun 2000 di halaman 53, gitu ya. Oke, di sini kita akan langsung teman-teman mempraktekkan bagaimana ini ya yang apa namanya langkah-langkah di dalam uji normalitas menggunakan SPSS gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini karena datanya tadi sudah kita siap, kita hanya tinggal klik analyze. Kemudian di sini kita tinggal klik regression, kemudian linear gitu ya. Dan sini akan muncul menu baru yaitu linear regression, teman-teman. Nah, di sini kita Saat akan ini pukul 0. memindahkan gitu ya variabel Y atau konsumsi ayam per kapita ke kolom dependen di sini. Kemudian kita akan memindahkan pula gitu ya variabel X-nya seluruhnya gitu ya atau variabel independennya ke kolom independen di sini gitu ya. Nah, kemudian setelah kita pindahkan, kita klik save di sini. Nah, di sini akan muncul menu baru linear regression yaitu save. Kita hanya tinggal klik di sini yaitu unstandarized di bagian residual.
Jadi kita jangan klik unstandardized-nya di bagian predictive value, teman-teman, tapi di bagian eh, residual. Nah, kemudian kita klik continue. Kemudian setelah ini kita hanya tinggal klik OK. Nah, di sini kita abaikan terlebih dahulu hasil outputnya. Kita kita minimize dan kita kembali lagi ke datanya. Nah, di dalam data ini kita akan apa namanya, tabulasi data lanjutannya dengan cara di sini kita klik analyze, teman-teman. Setelah klik analyze, kita klik descriptive statistik, kemudian kita pilih descriptive. Nah, di sini akan muncul menu deskriptif. Kemudian, mana yang harus kita pindahkan? Nah, yang harus kita pindahkan adalah variabel tambahan yang sudah kita dapatkan tadi ketika tabulasi data di awal. Apa, Pak? Nah, kalau kita lihat di data view, di sini ada variabel tambahan yaitu res underscore 1 gitu ya, atau unstandardized variable yang tadi unstandardized residual yang tadi sudah kita tabulasi di apa namanya, di awal ya, teman-teman. Nah, yang akan kita pindahkan adalah variabel unstandardized residual ke bagian kolom variabel di sini ya. Nah, setelah itu kita klik option di sini. Nah, setelah kita klik option, pastikan kita sudah mencentang mean, standard deviation, minimum, maksimum, dan di bagian distributionnya, ini kan belum tercentang ya kurtosis dan skewness-nya ya. Kita klik kurtosis dan juga skewness-nya. Di display order kita klik juga variable list-nya. Kemudian continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian di sini akan muncul apa namanya, deskriptif tabel, deskriptif statistik tabel, yaitu di mana menunjukkan unstandardized residual. Di sini deskriptif statistiknya kita ada tabel skewness dan kurtosis nih yang di sini ya. Kemudian ada standard deviation, mean, maksimum, minimum, dan n-nya. Nah, kita tinggal pindahkan ini ke Microsoft Word, teman-teman. Nah, kebetulan juga saya sudah memindahkannya ke Microsoft Word. Nah, ini dia. Nah, oke, teman-teman. Nah, di sini kita hanya tinggal fokus ke bagian kurtosisnya di sini dan juga skewness-nya. Kemudian, secara statistik nilai skewness adalah 0,105 dan nilai kurtosis minus 1,002, di mana kita akan membagi nilai skewness gitu ya dengan standar errornya dan nilai kurtosis juga dengan standar errornya. Nah, terlihat bahwa rasio skewness di sini 0,105 dibagi dengan 0,481. Hasilnya adalah 0,218. Sedangkan rasio kurtosis di sini minus 1,002 dibagi 0,935, hasilnya adalah minus 1,071. Nah, karena rasio skewness dan rasio kurtosisnya berada di antara minus 2 hingga plus 2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data itu adalah normal. Jadi data yang kita miliki sudah berdistribusi secara normal, teman-teman. Oke. Karena ada di rentang minus 2 dan plus 2 sampai dengan plus 2 gitu ya. Nah, ini kalau kita menguji distribusi data atau uji normalitas menggunakan rasio skewness dan kurtosis. Nah, biasanya juga di dalam penelitian-penelitian lainnya, selain misalnya berdasarkan nilai rasio kurtosis dan skewness-nya, bisa juga dengan apa namanya, one sample test menggunakan Kolmogorov-Smirnov gitu ya, atau bisa juga menggunakan normal pp plot di sini, ataupun bisa menggunakan juga histogram gitu ya. Jadi ada berbagai cara gitu ya sebetulnya di dalam uji distribusi, uji normalitas untuk mengetahui distribusi data, apakah data tersebut berdistribusi secara normal atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kita akan mempraktekkan teman-teman bagaimana sih apa namanya, kalau kita
melakukan uji normalitas menggunakan histogram ataupun bagan pp plot gitu ya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan, teman-teman. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian setelah itu kita klik regression, kemudian linear di sini. Kemudian kita klik plot. Oke, muncul dulu menu linear regression. Kemudian kita klik plot di sini. Nah, di sini kita akan pindahkan Z-rate ke bagian X dan thresh ID ke bagian Y. Nah, misalnya kita akan menguji normalitas yaitu menggunakan histogram dan juga normal probability plot, misalnya dua ini ya. Kita klik aja dua, kemudian klik continue, kemudian oke. Sorry teman-teman. Oke, agak delay ya. Nah, ini dia. Akan muncul semuanya ya. Nah, ini sendiri hasil dari histogram, teman-teman. Kalau misalnya bentuk datanya itu seperti lonceng, seperti ini, maka bisa diasumsikan kalau datanya itu berdistribusi normal, teman-teman. Oke, tapi kalau datanya tidak seperti lonceng, seperti ini ya, dianggap tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian kalau menggunakan bagan pp plot di sini, nah kita lihat di sini titik-titiknya itu berada di garis diagonal, gitu ya. Tidak ada outlier atau pencilan di dalam bagan ini. Nah, ini juga bisa diasumsikan kalau datanya berdistribusi normal, gitu ya. Karena datanya berada di sepanjang garis diagonal ataupun menggunakan scatter plot di sini ya. Nah, tapi di sini biasanya scatter plot itu digunakan di dalam uji heteroskedastis ya. Nanti kita bahas. Nah, tapi kalau misalnya uji normalitas menggunakan apa namanya histogram ataupun bagan pp plot, ini sebagian penelitian itu tidak menganjurkan karena misalnya hasilnya itu dianggap kurang akurat, tidak seperti menggunakan one sample test Kolmogorov-Smirnov ataupun rasio Skene's dan juga rasio kurtosis, teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk uji normalitas. Mungkin kita langsung ke apa namanya uji selanjutnya. Nah, uji autokorelasi di sini, teman-teman. Nah, uji autokorelasi itu apa sih, Pak? Gitu ya. Uji autokorelasi ini dilakukan ketika kesalahan atau residual dalam suatu analisis regresi pada satu waktu punya hubungan dengan keseluruhan di waktu sebelumnya. Gitu ya. Misalnya, meneliti konsumsi ayam per kapita tiap tahun. Jika tahun ini konsumsi tinggi karena pendapatan naik, kemungkinan besar tahun depan juga tinggi. Artinya ada pola berulang dari waktu ke waktu dan itulah yang disebut autokorelasi. Tuh, jadi kalau sekarang naik ya tahun depan juga masih naik, tahun depannya lagi juga naik gitu ya. Nah, kalau itu yang dinamakan terjadinya autokorelasi. Nah, kalau terjadinya autokorelasi di sini, maka variabel tersebut sebetulnya tidak layak untuk diteliti gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Yaitu yang pertama, kita bisa melakukan uji Durbin-Watson atau DW test di sini, yaitu uji yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu atau first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel di antara variabel jelas. Nah, kemudian di dalam uji Durbin-Watson ini yaitu memiliki hipotesis di mana ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Di mana hipotesis nol tidak terjadinya autokorelasi dan hipotesis alternatif tidak sama dengan nol, yaitu hipotesis alternatif yang mengindikasikan adanya autokorelasi. Nah, keputusan ada tidaknya autokorelasi bila nilai Durbin-Watson berada di antara eh, DU-nya sampai dengan 4 gitu ya, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, artinya tidak ada autokorelasi. Bila nilai DW-nya lebih kecil daripada nilai DU-nya,
Di sini koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, artinya ada autokorelasi positif. Nah, bila nilai DW terletak antara DL dan DU, maka tidak dapat disimpulkan bila nilai DW lebih besar daripada 4, gitu ya, dibanding dengan DL-nya, koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, artinya ada autokorelasi negatif. Dan yang terakhir, bila nilai DW terletak antara 4 untuk DU-nya dan 4 untuk DL-nya, maka tidak dapat disimpulkan juga. Nah, ini adalah gambar atau bagan bagaimana pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson test. Gitu ya. Nah, mungkin kita langsung saja terlebih dahulu bagaimana langkah-langkahnya di dalam SPSS, teman-teman. Oke. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah seperti halnya pada uji normalitas tadi, kita di sini tinggal klik analyze, teman-teman. Kemudian setelah klik analyze, kita klik regression, kemudian linear, dan setelah itu di dalam bagian statistik kita klik statistik di sini. Nah, kita muncul menu linear regression statistik. Nah, di sini kita checklist estimate dan juga model fit, dan di residualnya kita klik Durbin Watson, gitu ya. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, nilai Durbin Watson-nya nanti akan ada di dalam ini, teman-teman. Nah, tabel model summary. Nah, di sini ya, nilai Durbin Watson-nya itu 1,065. Nah, kita pindahkan atau copy ke Word untuk kita interpretasikan, gitu ya. Nah, kemudian nilai Durbin Watson-nya itu 1,065. Nah, langkah selanjutnya menetapkan nilai DL dan DU-nya. Caranya adalah dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% tadi ya. Karena data yang kita miliki adalah 23 observasi atau 23 tahun, ya. Ini ya, datanya kan dari tahun 60 sampai tahun 82. Ini kan 23 tahun ya, total data observasinya. Nah, kemudian setelah itu di sini di interpretasinya kita dan variabel penjelasnya sebanyak 4. Kita kan punya variabel independennya ada 4 ya. Ada X2, X3, X4, dan X5 di sini. Nah, kita memerlukan yang namanya tabel Durbin-Watson di sini untuk tingkat kepercayaan 5%, teman-teman. Nah, ini dia untuk N-nya 23 di sini ya. Untuk N-nya 23 kita lihat di sini. Untuk K-nya atau variabel penjelasnya 4 di sini nilai DL-nya adalah 0,9864. Untuk DU-nya adalah 1,7855 gitu ya. Jadi nilai Durbin-Watson-nya harus di antara 0,9864 dan juga 1,7855, teman-teman. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini ya, apa namanya? Untuk jawabannya, untuk nilainya, sebentar, saya lupa ini ya. Untuk nilainya di sini adalah 1,065. Di mana berarti 1,065 ini berada di antara nilai DL dan DU-nya. Karena nilai DL dan DU-nya adalah 0,986 sampai 1,786. Gitu ya. Maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak memiliki gejala autokorelasi positif gitu ya, karena nilainya positif ya, teman-teman. Karena nilai DW-nya masih berada di antara nilai DL dan DU-nya. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu untuk uji eh, autokorelasi, teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan ke uji asumsi klasik ketiga, yaitu uji multikolinearitas, teman-teman. Nah, kemudian, apa sih uji multikolinearitas? Gitu ya. Nah, uji multikolinearitas ini digunakan untuk memastikan bahwa antara variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkolerasi tinggi. Tujuannya agar hasil analisis regresi menjadi stabil, akurat, dan juga dapat dipercaya.
teman-teman. Ada banyak cara untuk menentukan apakah model memiliki gejala multikolinialitas. Pada modul ini hanya diperkenalkan dua cara, yaitu dengan cara menghitung nilai VIF-nya dan juga uji korelasi, gitu ya. Nah, yang akan kita praktikkan sekarang bagaimana menguji multikolinialitas dengan cara uji nilai VIF-nya di sini. Nah, cara ini sangat mudah, teman-teman. Hanya melihat apakah nilai VIF-nya untuk masing-masing variabel lebih besar dari 10 atau tidak. Bila nilai VIF lebih besar dari 10, maka diindikasikan model tersebut tidak memiliki gejala multikoliniaritas. Nah, caranya, langkah-langkah di dalam SPSS kita praktekkan, teman-teman, gitu ya. Kita akan kembali melakukan regresi untuk data yang tadi sudah kita tabulasi, gitu ya. Sama seperti halnya pada uji normalitas, gitu ya. Nah, kita tadi kan pilih klik analyze, kemudian regression, ya teman-teman, kemudian linear. Nah, kemudian di sini di bagian statistik, gitu kan, kita pilih collinearity diagnostik, ya teman-teman. Nah, di sini kita belum centang di bagian menu linear regression statistik collinearity diagnostiknya ya. Nah, kita centang collinearity diagnostiknya, kemudian continue, kemudian kita klik oke. Nah, akan muncul lagi hasil outputnya, teman-teman. Nah, untuk nilai VIF-nya di sini ada di dalam tabel koefisien. Oke, teman-teman. Nah, kemudian tabel koefisien ini kita pindahkan ke ini ya Microsoft Word untuk kita analisis, teman-teman, atau interpretasikan hasilnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat nilai VIF-nya di sini ya, di dalam tabel koefisien, untuk pendapatan real per kapita nilai VIF-nya 52,701, harga ayam eceran VIF-nya 18,901, harga ikan ecerannya 29,051, dan harga sapi ecerannya yaitu 39,761. Dapat dilihat bahwa nilai VIF-nya lebih besar daripada 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikoliniaritas, gitu ya. Nah, cara kedua di dalam uji asumsi klasik atau di uji multikoliniaritas, yaitu langkah kedua kita menggunakan partial correlation, teman-teman. Di mana partial correlation ini itu cara kedua dengan cara melihat keeratan hubungan antara dua variabel penjelas atau lebih, gitu ya. Jadi di sini kita ingin melihat eh, apa namanya uji multikol dengan cara partial correlation, gitu ya. Nah, caranya, gitu ya, berbeda dengan yang tadi. Kita klik analyze, kemudian kita klik correlate di sini ya, teman-teman. Kita cari correlate, kemudian kita klik partial. Nah, akan muncul menu partial correlation di sini. Nah, kita pindahkan variabel X, gitu ya, dari pendapatan, kemudian harga ayam, harga ikan, sampai dengan harga sapi ke bagian kolom variabel. Dan variabel Y-nya yaitu tingkat konsumsi ayam ke bagian controlling for. Di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian di test of signifikannya kita klik to tail, kemudian kita klik juga display actual significance levelnya, teman-teman. Kemudian kita klik oke. Nah, akan muncul hasil output SPSS, yaitu tabel correlation. Nah, kita lihat di sini hasilnya, teman-teman. Kita kopikan dan pindahkan ke jawaban. Nah, hasilnya, teman-teman, apa namanya, untuk menentukan apakah hubungan antar dua variabel bebas memiliki masalah multikol atau tidak, kita bisa melihat dari nilai signifikan tutelnya. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05 atau alfanya adalah 5%, maka diindikasikan memiliki gejala multikol yang serius. Dari seluruh nilai,
nilai signifikan tutelnya di atas 0,05, dapat disimpulkan seluruh variabel penjelas tidak terbebas dari masalah multikolinialitas. Nah, jadi kita interpretasikan di sini, teman-teman, di bagian jawabannya. Nah, partial correlation. Ya. Nah, nilainya itu di atas 0,05 semua. Misalnya pendapatan real per kapita correlation-nya 0,881. Harga ayam 0,744. Harga ikan 0,602. Harga sapi 1 di sini ya. Nah, semuanya di atas 0,05. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Yaitu apa sih Pak uji heteroskedastisitas? Nah, ini adalah uji asumsi klasik terakhir sebelum kita lanjut ke analisis regresi ya, teman-teman. Nah, uji heteroskedastisitas di sini digunakan untuk memeriksa apakah residual model regresi memiliki varian yang konstan. Jika varian residual berubah-ubah atau tidak konstan, berarti model mengalami heteroskedastisitas yang bisa membuat hasil menjadi tidak valid. Jadi kalau misalnya hasilnya itu terdapat heteroskedastis, gitu ya teman-teman, maka nanti tidak bisa dilanjut ke analisis regresi. Nah, kemudian kita akan uji untuk data yang kita miliki sekarang. Nah, untuk uji heteroskedastis, seperti halnya uji normalitas, cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak, hanya dengan melihat pada scatter plot dan dilihat apakah model residual memiliki pola tertentu atau tidak. Cara ini menjadi fatal karena pengambilan keputusan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak hanya berpatok pada pengamatan gambar saja. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, makanya kurang akurat. Nah, banyak metode statistik yang dapat digunakan untuk menetapkan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak, seperti misalnya dengan uji White, uji Park, uji Glacier, dan juga lainnya. Nah, di dalam model ini, saya akan memperkenalkan salah satu uji heteroskedastisitas yang mudah dan dapat diaplikasikan, khususnya di dalam SPSS, teman-teman, yaitu uji Glacier, gitu ya. Nah, kita langsung aja ke langkah-langkahnya ya, karena kita tidak melakukan perhitungan secara manual. Nah, di dalam uji Glacier, di sini, teman-teman, caranya adalah kita apa namanya membuat variabel baru yaitu unstandardized residual atau res1, teman-teman. Caranya kita klik transform, kemudian kita pilih compute variable. Nah, di sini kita klik ini ya, apa namanya, di dalam kolom target variabel yaitu apa namanya, address ID, teman-teman. Address ID. Oke. Address ID gitu ya. Nah, kemudian setelah kita klik address ID di kolom target variabel, teman-teman, kemudian di function group kita klik all di sini. Nah, setelah kita klik all di function and special variable, di sini kita klik ABS, teman-teman. Nah, ini dia kita klik ABS, kliknya 2 kali sampai dengan muncul apa namanya, tulisan ABS dalam kurung tanda tanya di bagian numeric expression, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita apa namanya, di dalam type and label kita klik unstandardized residual. Nah, yang ini nih ya, yang di bawah harga sapi eceran. Kita klik 2 kali supaya di dalam numeric expression-nya yang tadinya tanda tanya berubah menjadi tulisan res underscore 1. Teman-teman, gitu ya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita hanya tinggal klik OK. Nah, di sini akan muncul, teman-teman, masih agak delay ya. Nah, di sini oke. Kemudian di dalam SPSS-nya di sini akan muncul
address ID gitu ya. Variabel baru namanya address ID. Oke. Nah, di dalam SPSS-nya sekarang sudah muncul. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita regresikan gitu ya. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, kita apa namanya ganti di kolom dependen yang tadinya konsumsi ayam per kapita atau variabel Y dengan address ID, teman-teman. Kita masukkan address ID-nya ke kolom dependen, gitu ya. Di kolom independen sama isinya adalah variabel independen atau variabel X-nya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita hanya tinggal klik OK, teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul ini, tabel koefisien, teman-teman. Nah, ini dia. Akan muncul tabel koefisien seperti ini, tapi kita fokusnya adalah di sini. Apa namanya? Di signifikannya, gitu ya. Nah, di signifikannya, kalau misalnya nilainya lebih kecil daripada 0,05, berarti terjadi heteroskedastisitas. Kalau misalnya lebih besar daripada 0,05, tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, hasilnya di sini kita lihat di signifikannya, kita kopikan gitu ya ke jawabannya di sini. Nah, untuk tabel heteroskedastisitasnya kita lihat signifikannya lebih dari 0,05 semua gitu ya, teman-teman. Yaitu pendapatan real 0,471, harga ayam 0,344, harga ikan 0,97, harga sapi 0,588. Berarti model ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau kalau biasanya sebagian peneliti menentukan terjadi heteroskedastisitasnya itu bukan dari tabel koefisien dari variabel average ID tadi, gitu ya, tapi cukup dari hasil visual scatter plot yang ini nih. Nah, yang ini, yang tadi sebetulnya sudah langsung muncul ketika misalnya kita melakukan uji normalitas, gitu ya. Nah, bagaimana caranya misalnya menguji heteroskedastisitas dari visual scatter plot ini? Nah, di sini, nah kalau kita klik dua kali, nah di sini kalau kita eh, ini garis ya, teman-teman. Di sini kan titik-titiknya itu berada di atas garis nol dan juga di bawah garis nol ya, teman-teman. Nah, kalau seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita tambahkan garis gitu ya. Nah, di sini semuanya itu menyebar merata ya. Semua titik-titiknya ini atau datanya ini ada yang di atas garis nol dan juga ada yang di bawah garis nol. Gitu ya. Berarti kalau misalnya semuanya menyebar gitu ya, secara merata, berada di atas maupun di bawah garis nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan bisa dilanjut ke uji regresi, teman-teman. Tapi sebagian peneliti menganggap kalau cara seperti ini kurang akurat di dalam uji heteroskedastisitas. Tapi setidaknya kita sudah tahu bagaimana membuat scatter plot di dalam uji heteroskedastisitas. Oke, oke. Mungkin itu teman-teman untuk materi kita pada hari ini terkait uji asumsi klasik. Kemudian sampai jumpa minggu depan di materi lanjutan yaitu uji regresi. Entah itu uji regresi sederhana ataupun berganda, teman-teman. Gitu ya. Oke, saya cukupkan teman-teman pertemuan kita pada hari ini. Apa namanya? Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.